Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the honorable lecturer and the honorable audience who has come in this room. Thank you so much for attending my presentation today. And in this special occasion, let me introduce myself. My name is Gabriela Christine Sumule, and with student number T1011911033 from Laboratory of Housing and Settlement Planning, and I will be presenting my final project with the title Direction for Improving the Quality of Eco-Settlement Based Slum in the Kasiwa Watershed, Mamuju District, which supervised by Mr. Mrs. Dr. Insinyur Wiwi Wahida Osman STMT and Miss Sri Alia Aikawati STMT, and also I would like to thank the examination lecturer, that is Miss Dr. Feni Veronica Natalia STMT and Mr. Gafar Lakatupa STMA. And before we starting, I will be using bahasa to present my final project. Baik, untuk latar belakang sendiri itu peningkatan jumlah penduduk yang harga relatif lahan yang tinggi dengan keterbatasan ekonomi, permukiman kumuh merupakan bentuk nyata dari ketidakmampuan masyarakat dan memenuhi kebutuhan. Aktivitas permukiman memberi dampak eksternalitas negatif terhadap ekologis lingkungan dengan permukiman Das Kasiwa merupakan permukiman terpadat terluas yang ada di Kabupaten Mamuju berdasarkan SK Bupati tahun 2019. Untuk pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kondisi existing dari permukiman Das Kasiwa, bagaimana penilaian kualitas berdasarkan kriteria eco-settlement di Das Kasiwa, dan bagaimana arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh di sepanjang Das Kasiwa berbasis eco-settlement. Di mana lingkup wilayah studi di mana penelitian ini berada pada permukiman Das Kasiwa dengan luas 6,97 hektar yang berada di Kecamatan Binanga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan berbatasan langsung dengan sebelah utara itu Jalan Ahmad Kirang, sebelah selatan dengan Jalan Kelapa dan Jalan Patimura, sebelah barat dengan Jalan Kelapa dan sebelah timur dengan Jalan Macirinae dan Jalan Poros Mamuju Topoyo. Dengan tinjauan pustaka itu permukiman, di mana permukiman merupakan suatu yang dibuat oleh manusia yang dengan kelengkapan fasilitas yang dapat digunakan secara individual maupun kelompok dengan jadi penilaian bersifat sementara dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Untuk kualitas permukiman yaitu dapat dinilai penggabungan beberapa indikator seperti kondisi rumah, sanitasi lingkungan, maupun sarana prasarana dasar sebuah lingkungan permukiman. Di mana eco-settlement yaitu konsep eco-settlement merupakan penataan permukiman dengan mengharmonisasikan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang capable. Di mana ekodikri sendiri digunakan untuk penilaian kualitas lingkungan dengan menggunakan ekodikri merupakan model penilaian terhadap kondisi permukiman berkelanjutan dengan mengidentifikasi permukiman berkelanjutan di hulu das yang dinilai dari hasil analisis setiap indikator dengan konsep eco-settlement sebagai panduan untuk mengembangkan permukiman. Dan untuk metode penelitian yaitu jenis penelitian deduktif dengan populasi yaitu 303 dengan sampel 76 dengan metode pengumpulan data atau observasi lapangan, wawancara dan survei institusional, metode analisis hasil spasial, kuantitatif domain, pembobotan respon deskriptif, dan triangulasi teori. Ini merupakan kerangka konsep, kerangka penelitian, dan variabel yaitu terdiri dari 4 yaitu ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dengan hasil yang pertama rumah sehat yaitu ditinjau dari aspek langit-langit, dinding, lantai, jendela ruang tidur, ruang keluarga, ventilasi, lubang asap, dan pencahayaan. Di mana komponen rumah yaitu di langit-langit ditinjau dari ketersediaan atau kondisi existing, dinding yaitu rumah non permanen, ditinjau dari rumah permanen, non permanen, dan tidak permanen, semi permanen, permanen, dan non permanen, dan jendela keluarga ditinjau dari ruang keluarga ditinjau dari ketersediaan, dan kondisi lantai yaitu ditinjau dari kondisi lantai yaitu ubin atau keramik maupun papan atau kayu atau tanah.
Ventilasi ditinjau dari ketersediaan ventilasi, lubang asap ditinjau dari aspek lubang asap dapur dan pencahayaan itu lubang dan keadaan terang, tidak silau, kurang terang ataupun tidak terang. Untuk sanitasi air bersih telah dipenuhi dilengkapi dalam penyediaan sistem penyaluran air bersih atau SPAM yang dialirkan langsung oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM dengan tangki septik yang dimiliki oleh seluruh rumah dan memiliki akses pribadi ke tangki septik dengan SPAL dengan masyarakat pengolahan limbah terdiri dari dua cara itu masyarakat menyediakan area resapan di sekitaran rumah maupun di luar rumah dan kedua itu pembuangan langsung ke air limbah ke dalam das kasiwa dan untuk persampahan itu masyarakat tidak memiliki wadah individu maupun komunal untuk pembuangan sampah dan masyarakat memiliki kebiasaan itu membuang sampah secara langsung kepada dalam das. Aksesibilitas di mana lebar jalan tidak memenuhi standar, drainase juga tidak memenuhi standar, dengan terdapat kondisi konstruksi buruk dan tidak memadai, dengan bangunan gedung ditinjau dari non-permanen, permanen, dan semi-permanen, dan guna lahan teridentifikasi bahwa permukiman tidak memiliki vegetasi atau ruang terbuka hijau dan proteksi kebakaran tidak memiliki seperti apar, hidran, jalan lingkungan, sarana komunikasi, data sistem proteksi kebakaran lingkungan maupun pos kebakaran. Untuk ekonomi, yaitu sebagai pedagang di pasar lokal setempat, pedagang di lingkungan permukiman, pengepul hasil laut, dan nelayan. Sosial budaya di mana terdapat kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu pesta nelayan, dengan ciri khas berupa lomba hias perahu atau tekad inti yang selanjutnya perahu tersebut akan dipakai untuk berlayar atau mengitari Pulau Karapuah. Dengan rumah sehat yaitu persentase rumah sehat hanya sebesar 40% dan rumah tidak sehat lebih besar yaitu 60% dengan aksesibilitas jalan lingkungan yaitu permukaan jalan 12 dengan kondisi 12,92 dengan kondisi tergolong kondisi baik, cakupan lahan juga tergolong dengan kondisi baik yaitu 11,29%, drainase lingkungan persentase 43,29% dengan klasifikasi baik dengan golongan kedua yang itu 58,59 termasuk ke dalam klasifikasi bangunan kepadatan sedang guna lahan yaitu 17,06% yaitu total masih sangat rendah penggunaan ruang terbuka hijau masih sangat rendah dan untuk mengacu proteksi kebakaran maka Das Kasiwa tidak memenuhi standar dalam proteksi kebakaran lingkungan dengan aspek sosial, yaitu termasuk ke dalam 35,52% yaitu orang berpartisipasi, dengan aspek ekonomi masyarakat Daskasiwa tergolong masyarakat sejahtera, dan untuk aspek kelembagaan yaitu berdasarkan realisasi dan keikutsertaan kelembagaan, maka dalam kualitas baik. Untuk penilaian kualitas kriteria ekosettlement, maka dilakukan pembobotan sederhana dan sehingga didapatkan penilaian Ekodikir di mana jumlah bobot dibagi dengan jumlah bobot seharusnya dikali dengan 100 dan didapatkan nilai 70% di mana tergolong dalam permukiman semi ekosettlement. Untuk arahan peningkatan kualitas permukiman Daskasiwa di mana untuk arahan rumah sehat itu diarahkan untuk RIT atau rumah inti tumbuh yang dapat didirikan mandiri oleh masyarakat. Untuk sanitasi dengan penyediaan sarana drainase tertutup, penyediaan sarana drainase terhubung dengan saluran perpipaan mengarah kepada sistem pengolahan limbah terpadu, normalisasi dan permajaan konstruksi drainase dan pemeliharaan pembersihan secara berkala. Dan persampahan itu merujuk pada Permen PU nomor 3 tahun 2013, di mana penyediaan wadah sampah individual rumah tangga yaitu disesuaikan dengan kemampuan dari pengadaan dari pemiliknya, penyediaan wadah komunal yaitu penyediaan tempat pembuangan sampah TPS dan penyediaan truk kamper yang dilengkapi dengan kontainer yang disesuaikan, arahan ini disesuaikan dengan kondisi permukiman yang di mana keterbatasan lahan untuk penyediaan wadah sampah komunal dan untuk aksesibilitas jalan lingkungan yang peningkatan koordinasi keamanan jalan di mana revitalisasi pembangunan talut pada Daskasiwa dan penggunaan guardrail sebagai alat pengaman untuk pengguna jalan dan penyediaan prasarana jalan lingkungan permukiman dengan lebar 2-5 meter dengan jalan setapak 0,8 sampai 2 meter dengan material yang direkomendasikan adalah beton yang disesuaikan dengan kondisi existing di mana kondisi existing jalan tersebut hanya dilalui oleh kendaraan ringan.
Untuk bangunan gedung, arahan yang direkomendasikan dengan penggunaan pembiayaan swadaya mikro perumahan PSMP sebagai solusi di bidang pembiayaan perumahan masyarakat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk guna lahan yaitu keterbatasan lahan sehingga direkomendasikan itu arahan penggunaan guardrail sebagai median dalam sarana penyediaan sarana vegetasi hijau vertikal. Untuk guna lahan yang sesuai dengan Permen PUPR nomor 5 tahun 2008, yaitu bentuk pemanfaatan RTH dan tingkat lingkungan itu taman rukun penyediaan minimal dengan penyediaan taman rukun tetangga. Untuk mendukung aktivitas penduduk digunakan disediakan minimal sarana bangku taman dan fasilitas main anak-anak, dan untuk proteksi kebakaran di mana arahan penyediaan APAD disarankan kepada seluruh masyarakat yang berada di sepanjang kasiwa karena yang tidak dapat dijangkau oleh moda transportasi pemadam kebakaran atau berada pada radius 30 meter dari jalan utama, sedangkan yang berada di dekat dengan jalan utama dengan radius 30 meter dari jalan utama di sekitar jalan utama, maka penyediaan hidran setidaknya satu atau maupun setiap 1.000 meter satu hidran yang dapat menjangkau area 30 sampai 38 meter. Untuk aspek sosial, meningkatkan perilaku serta kesadaran masyarakat dengan menggunakan sesi edukasi, menentukan regulasi yang sanksi tegas bagi masyarakat. Untuk ekonomi, itu peningkatan akses pelatihan dan peningkatan keterampilan dan kualifikasi masyarakat melalui pelatihan UMKM, melakukan pendampingan pendaftaran merek dagang, dan pelatihan pendampingan digitalisasi pemasaran produk usaha maupun produk dengan pemanfaatan secara online atau memanfaatkan digital marketing dan penggunaan marketplace. Aspek kelembagaan itu membentuk kelembagaan tingkat masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas permukiman dan memfasilitasi forum partisipatif, di mana memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi dan memberikan penghargaan serta pengakuan bagi individu maupun kelompok yang berkontribusi sehingga hal tersebut dapat mendorong dan memotivasi partisipasi lebih aktif dari masyarakat itu sendiri. Untuk kesimpulan di mana kondisi existing belum mencapai sisi ekologis atau permukiman belum dapat mencapai permukiman berkelanjutan berbasis eco-settlement. Penilaian kualitas berdasarkan eco-degree, maka penilaian kualitas permukiman Daskasiwat termasuk ke dalam semi eco-settlement, dan arahan peningkatan kualitas melalui 4 aspek eco-settlement, yaitu penyediaan sarana perasaan penunjang dalam suatu permukiman dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunjang kualitas dari permukiman, perwajahan, dan lingkungan. Dan dibutuhkan peningkatan kualitas dari karakteristik fisik permukiman seperti sarana prasarana agar dapat mencapai permukiman berkelanjutan berbasis eco-settlement. Dibutuhkan peningkatan kualitas dari semua aspek sehingga meningkatkan kualitas permukiman berdasarkan kategori eco-settlement. Dan arahan peningkatan kualitas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat diterapkan oleh masyarakat maupun pemerintah dapat dalam lingkungan permukiman sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup maupun kualitas permukiman dari Daskasiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian pemaparan saya mengenai skripsi yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.